Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan nama saya Robi Maulana dengan NIM 2121715. Baik, di sini saya akan membahas tentang amar dan nahi. Baik, lanjut. Nah, yang pertama yaitu pengertian amar. Menurut bahasa, amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukan di sini maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang rendah di sini ialah manusia atau mukallaf. Jadi, amar itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah pengertian dari amar. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kepada kaidah-kaidah amar. Nah, kaidah-kaidah amar yaitu ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengisbatkan hukum. Nah, ulama usul fikih menisbatkan kaidah amar ada 5, yaitu yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar perintah ini menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya ialah jika dalil Al-Quran ataupun hadis menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa dia. Contohnya yaitu aqimus salah tawa'atuz zakah. Aqimu itu adalah satu kata perintah yang mana perintah di sini menunjukkan wajib melaksanakan salat dan membayar zakat. Apabila kita meninggalkan membayar zakat, tidak membayar zakat, tidak salat, maka kita akan berdosa hukumnya. Karena hukumnya di sini adalah wajib. Kecuali ada ilat-ilat yang bisa tidak melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqdi tikrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki atau mengulangi berkali-kali mengerjakan perintah tersebut. Maksudnya ialah kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Nah, contohnya yaitu mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya illat, sifat dan syarat. Maka amar perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan illat atau sifat atau syaratnya. Selanjutnya itu kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaqbil fawra. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegaran. Maksudnya adalah kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegarannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Tidak dilihat dan penghususan waktu pelaksanaannya. Contoh dari kaidah tersebut ialah perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya. Maka perintah di sini dilakukan kepada kesegarannya, yaitu waktu yang tepat untuk melaksanakan perintah tersebut.
Selanjutnya itu kaidah yang keempat yaitu al-amru bisya'il amru biwasailihi. Perintah terhadap suatu perbuatan. Perintah juga terhadap perantaranya atau wasilahnya. Maksudnya yaitu kaidah di sini adalah bahwa hukum perantara atau wasilah suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya yaitu seseorang diperintahkan melaksanakan sholat. Maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu, maka seseorang tersebut sama kedudukan sebagai perintah. Nah, maksudnya di sini seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sementara perantara untuk melaksanakan sholat tersebut adalah dengan berwudhu terlebih dahulu. Maka hukum dari wudhu tersebut sama dengan hukumnya melaksanakan sholat. Karena adanya perantara atau wasilahnya. Selanjutnya itu kaidah yang ke-5. Yaitu al-amru bil ba'da an-nahi yufdilul ibtihad. Perintah sesuatu, larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksud di sini ialah sesudah dilarang mengerjakan, kemudian diperintahkannya. Mengerjakan berarti pekerjaan tersebut dibolehkan dikerjakan. Nah, contohnya, awalnya tidak diperintahkan atau wajibkan ziarah kubur. Namun, perintah akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka, perintah ziarah kubur tersebut berhukum mubah. Nah, itu kaidah yang kelima. Nahi tersebut memiliki 5 kaidah yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada nahi. Nah, menurut bahasa, nahi ini adalah larangan. Sedangkan menurut istilah, tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah kedudukannya. Yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Nah, yang lebih tinggi disebut di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lebih rendah di sini adalah mukallaf atau orang yang melaksanakan larangan tersebut. Jadi, nahi ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Baik, lanjut kita selanjutnya yaitu kaidah nahi. Nah, kaidah yang berhubungan dengan nahi ada 4 sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-aslu fin nahyi li tahrim. Pada dasarnya, nahi itu menunjukkan pada yang haram. Maksudnya ialah kaidah ini apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Allah Subhanahu wa taala seperti contohnya itu la tufsidu fil ardi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, larangan di sini menunjukkan keharaman. Kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti kita diharamkan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya kaidah yang kedua yaitu al-aslu fin nahyi taqdi fasadil mutalakkan. Pada dasarnya, nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Nah, maksud dari kaidah ini ialah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contohnya yaitu setiap perkara itu tidak diperintahkan kami maka tertolak. Nah, segala sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, maka hukumnya yaitu larangannya itu haram. Itu larang mutlak yang larangannya, yaitu berakibat fatal. Nah, selanjutnya itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fin nahyi bitaqdil tikra wa mutalakka.
Pada asalnya, nahi itu menghendaki adanya penghalangan sepanjang masa secara mutlak. Nah, maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat berkelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takrabus salata wa antum sukara." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maka di sini kaidahnya itu larangan yang bersifat berkelanjutan. Ketika kita sedang mabuk, maka kita dilarang untuk melaksanakan salat karena dalam keadaan mabuk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu an-nahyi yang keempat yaitu kaidah yang keempat yaitu an-nahyi anisal amra bididah. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksudnya ialah, kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah ini untuk mengerjakan kebalikannya. Nah, contohnya yaitu, dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar." Ayat tersebut di atas mengandung perintah mentauhidkan Allah. Karena kebalikannya dan mempersekutukan adalah mentauhidkannya. Nah, itu adalah kaidah yang keempat. Nah, nahi ini memiliki kaidah empat yang telah disebutkan tadi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.